Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di sini kami akan membahas tentang etnofisika dalam tarian jaranan atau yang biasa disebut tuh kuda lumping ya. Nah, di sini saya Bella Diana Putri dan ditemani rekan-rekan saya yaitu ada Gembong Mahardika dan Siti Marwan Arsa Putri. Etnofisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana alam semesta bekerja, dari pergerakan planet hingga pergerakan sepeda kayu. Nah, semua itu tuh dipelajari dalam ilmu fisika. Maka tak heran gitu, ada banyak sekali unsur fisika hampir dalam segala aspek. Nah, yang termasuk aspeknya ya kita ambil contoh dari budaya Indonesia ini ya, dari etnofisika dalam tarian jaranan. Jaranan adalah jenis kesenian kuda lumping yang mulai muncul sejak abad ke-10 Hijriah di Wengker atau biasa disebut dengan daerah Ponorogo di Jawa Timur. Nah, jaranan ini muncul pada saat kerajaan Kahuripan yang dibagi menjadi dua pada saat itu. Di bagian timur kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan dan yang satu lagi itu di sebelah barat kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Dahahapura. Pada jaranan Wongker ini terdapat banyak gerakan orang yang menunggangi kuda lumping dan memencut cemeti kepada tanah. Nah, coba nih, kan di sini ada cuplikan video ya. Coba kita lihat dulu. Selamat melihat, teman-teman. Mungkin menurut teman-teman, apakah ada unsur fisika dalam jaranan ini? Tentu saja ada. Mari simak penjelasan berikut teman-teman. Oke, sebenarnya unsur fisika dalam tarian jaranan itu ada banyak ya. Nah, kita sebut tiga aja. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi pada benda yang bergerak. So, baik penarinya yang sedang berjalan maupun geraknya tangan yang hendak sedang mau memecut, itu terdapat energi kinetik yang dibutuhkan sebesar energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana m adalah massa benda dan v adalah kecepatan benda tersebut. Yang kedua ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang bergantung pada kedudukan benda. Misalkan pada gambar di samping ini orang yang lagi memakai topeng besar tentu membutuhkan energi potensial sebesar M dikali G dikali H, di mana M adalah massa topeng itu, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian topeng terhadap tanah. Nah, bagaimana pecutan itu bisa menghasilkan bunyi? Oke, bunyi adalah gelombang longitudinal berupa getaran udara yang sumbernya adalah medium yang bergetar. Nah, pada video di samping penari memberikan gaya terlebih dahulu sehingga menghasilkan suara dalam pecutan. Semakin besar gayanya, semakin besar intensitas bunyi yang didapat. Karena rumus intensitas itu sendiri berbanding lurus dengan kecepatan rambat bunyi itu sendiri. Dan kecepatan rambat bunyi itu sendiri berbanding lurus dengan gaya. Yang semakin besar gayanya, semakin besar pula kecepatan rambat bunyinya. Bagaimana teman-teman? Mungkin sejauh ini ada pertanyaan terkait dalam video pembahasan fisika dalam jaranan? Jika ada, tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah teman-teman. Jadi kita udah tahu nih kalau si pecutan ini bisa menghasilkan suara. Karena apa? Karena adanya getaran yang merambat. Di mana semakin besar gaya pecutannya dan di situ semakin besar juga suara yang dihasilkan dari pecutan itu. Dan ternyata budaya Indonesia ini memang sudah terbukti memiliki unsur fisikanya loh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahannya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.